terhormat Bapak Ibu penerima uji kinerja, perkenalkan nama saya Erinul Aziz. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Kalimpang 3, Kecamatan Sutojaya, Kabupaten Blitar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dan 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja pada materi surat Al-Maun kelas 5 semester 1. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ya, sebelum kita mulai, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai beri salam. Nah, selamat pagi untuk pembiasaan hari ini yang bertugas. Silahkan maju. Ya. Yang bertugas. Ayo. Siap, Kak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dia tanya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan
di lautan api, mari bong rebut kembali. Duduk kembali. Nah, terima kasih ya buat Nadine dan juga ketua kelas yang sudah memimpin doa dan memimpin kebiasaan setiap pagi ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai pelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Alvaro Dionovan Sutanto, Aprin Catur Putra, Aruna Sorazoya, terus kemudian Kayla Sofia tidak masuk. Kenapa? Sakit apa anak-anak? Ada panas. Ya, kita doakan semoga Sofia cepat sembuh kembali dan bisa belajar seperti sedia kala ya. Kemudian lanjut, siapa ini? Melodia Dira ada. Untuk hari ini yang tidak hadir Kayla ya, satu anak siswa. Semoga Kayla cepat sembuh kembali ya, dan bisa belajar bersama kita kembali ya. Untuk memberikan semangat buat kalian ya, tepuk semangat pasti sudah seperti biasanya ya. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya mereview pelajaran yang minggu kemarin. Bahwasanya kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Maun ya, tentang menulis surat Al-Maun. Nah, kemudian yang kalian ketahui tentang surat Al-Maun, Surat Al-Maun ya, di dalam surat Al-Maun itu ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Nah, surat Al-Maun itu tergolong surat apa ya, anak-anak? Tergolong surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Makkah. Ya, surat Al-Maun itu tergolong surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu peserta didik itu mampu menunjukkan kemampuannya memahami pesan pokok surat Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik juga mampu untuk menunjukkan kemampuannya menghafal surat Al-Maun di depan kelas dengan percaya diri. Ya, nanti satu kelompok perwakilan maju ke depan untuk menghafalkan surat Al-Maun. Mengapa kita perlu untuk menghafalkan surat Al-Maun? Dan kemudian adakah di lingkungan kalian yang belum hafal surat Al-Maun? Nah, untuk mengawali, mari kita baca surat Al-Maun bersama-sama. Ya, kita baca surat Al-Maun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Semuanya sudah bisa membaca surat Al-Maun ya? Sudah lancar semuanya? Ada yang belum bisa membaca surat Al-Maun? Ada yang belum bisa? Ada. Belum lancar apa belum hafal? Oh, belum hafal. Dan nanti
kita menghafal surat Al-Maun. Nah, kemudian pesan utama yang terkandung dalam surat Al-Maun yang pertama adalah manusia itu harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim, ya. Kemudian jangan sampai menghadik anak yatim. Kemudian manusia harus memiliki sikap peduli terhadap fakir miskin, ya, terhadap fakir miskin. Kemudian yang ketiga, sholat dengan khusyuk itu semata-mata karena Allah dan tidak melalaikan sholat, ya. Terus kemudian yang keempat, menghindari perilaku ria. Ria itu adalah pamer. Kemudian yang kelima, senantiasa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan dalam hal kebaikan. Nabi Muhammad SAW itu dahulu juga terlahir sebagai anak yatim, dan juga Nabi Muhammad SAW itu juga sangat menyayangi anak-anak yatim. Dan sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu juga menyayangi anak-anak yang yatim, tidak boleh memusuhi atau menghadik anak-anak yatim. Dan kemudian pesan yang kedua tadi, harus peduli terhadap orang fakir miskin. Kemudian kita harus khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat, ya, ibadah sholat 5 waktu dan ibadah sholat yang sunnah. Nah, kemudian menghindari perilaku ria. Ria itu apa ya? Ria itu adalah perilaku pamer. Misalkan ada seseorang yang baru membeli perhiasan. Nah, kalau kemudian dipakai di kesana kemari, nah itu ibaratnya adalah contoh daripada ria. Ria adalah pamer. Contoh misalkan ada seseorang yang beribadah sholat. Nah, ketika dilihat orang di masjid, di musola, nah, dia itu khusyuk. Nah, tetapi ketika sholat sendiri, dia tidak bisa khusyuk. Artinya apa? Sholatnya cepat sekali, ya. Artinya apa? Artinya ketika sholat orang tersebut ingin dipuji orang lain. Nah, kemudian tadi yang terakhir, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu fakir miskin. Ada pertanyaan tentang surat Al-Maun? Ada pertanyaan? Tidak. Membaca, menghafal. Ada enggak pertanyaan? Tidak ada. Sudah bisa semuanya? Nah, kalau sudah kita coba terlebih dahulu, ya. Nah, kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 coba maju terlebih dahulu. Silakan pilih dari Silakan kalian pilih. Nomor berapa yang ingin kamu jawab? Ayo, pilih nomor. Ya, coba. Nomor 1. Ayo coba dibaca. Sifat puji yang dapat diambil dari pelajaran Al-Quran surat Al-Maun adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Jawabannya betul, beri tepuk tangan buat Najwa. Nah, sekarang absen 2. Siapa? Apris? Ya, silakan Apris. Nomor berapa, Apris? Nomor 3. Dibaca yang keras ya nanti ya. Terus kemudian dijawab. Yang membuat dia merupakan kandungan surat Al-Maun ayat ke-6. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-6. Jawabannya betul, beri tepuk tangan buat Apris. Nah, nomor 1 sudah dijawab, nomor 3 sudah dijawab. Sekarang kelompok ketiga. Ayo silakan maju. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 tempel potongan al-yatim
di samping ayat. Artinya apa jawabannya? B? Apa? Apa B? A? A? Jawabannya A, betul. Beri tepuk tangan buat Zahra Alika. Kemudian kelompok yang belum, kelompok 3 dan 4, 4 dan 5 ya, yang belum kelompok 4 dan 5 ya. Kelompok 4, ayo silakan perwakilannya siapa? Perwakilan dari kelompok 5. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Ayo klik. Beri tepuk tangan buat bagus. Nah, jawabannya betul lagi ya. Kemudian kelompok 5 nomor 5. Ayo silakan maju ke depan. Nomor 5. Dibaca yang keras hendek ya. Surat 107. Jawabannya betul lagi. Betul. Beri tepuk tangan ya buat apa ini? Kaila Mutiara ya. Nah, bahwasanya tadi semuanya sudah betul ya. Sudah betul semuanya menjawab surat Al-Maun. Nah, nanti di sini ada ya, ada entah apa ini, ada uang saku atau apa ini. Silahkan dibuka terlebih dahulu, dilihat entah uangnya ya. Satu kelompok pembagian 1 dilihat bersama-sama. Sekarang silakan dibuka amplopnya, isi berapa? Isinya berapa? Ada berapa isinya? Oh, adalah potongan-potongan surat Al-Maun. Ya, potongan surat Al-Maun. Nah, di situ tugas kalian apa? Di situ tugas kalian mengurutkan potongan-potongan surat Al-Maun itu supaya menjadi sempurna. Silakan kalian tempelkan di lembaran yang nanti saya bagikan ini ya. Nanti saya bagikan lembaran, kalian tempelkan ya, kalian tempelkan ya, supaya menjadi urutan yang sempurna, yang benar dan yang tepat. Kemarin semuanya sudah memiliki apa? Kalian memiliki glukol apa tidak? Perekat. Kelompok mana yang belum memiliki perekat? Belum memiliki. Nah, ini saya pinjami ya. Sudah saya siapkan. Nah, ini nanti kalian tambahkan apa? Ini ya. Sudah? Sudah belum? Belum. Nah, nanti lembaran-lembaran itu silakan kalian rapikan ya. Kalian rapikan kan apa? Itu ada yang belum rapi, silakan dirapikan. Ada yang belum memiliki apa? Gunting. Satu kelompok ini sudah memiliki gunting atau belum? Dari kelompok ini yang belum memiliki gunting siapa? Sudah ada gunting, satu kelompok sudah. Sudah belum? Dua. Belum. Sudah toh? Dua ada berapa kali? Dua. Ayo bersama ya. Sudah belum? Belum. Nah, ayo. Belum. Nah, yang sudah selesai angkat tangan.
2 dan kelompok 3 4. Ya, kelompok 3 kelompok 4. Nah, sekarang silakan maju dulu kelompok 2 dulu. Silakan di bawah hasil kerja kalian di bawah ke depan sini, ditempelkan sini. Ya. Coba. Ini saja. Ya. Sekarang perhatikan ya. Hasil kerja kelompok 2. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Ada lagi kelompok yang sudah selesai, silakan dibawa ke depan. Nah, coba sekarang di depan sini belum. Coba kamu baca maksudnya. Mana? Oh. Apa? Nah. Sekarang coba kamu baca. Zaki. Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Semuanya jawabannya sudah betul semuanya. Nah, sebelum itu mari kita nyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu Al-Maun ya. Nanti saya Pak Eri nyanyikan dulu, nanti kemudian kalian tirukan ya. Nah, lagunya seperti ini. Surat Al-Maun. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surat Al-Maun 7. Surat Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Semuanya surat termasuk Makkiyah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghardik anak yatim agar memberi makan untuk orang miskin. Bisa, dicoba dulu. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surat Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Golongannya surat termasuk Makkiyah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghardik anak agar memberi makan untuk orang miskin. Beri tepuk tangan buat semuanya. Bahwasanya surat Al-Maun itu surat Al-Maun itu ayatnya berjumlah 7 ya, jumlahnya ada 7. Di dalam surat Al-Qur'an ya, Al-Maun itu urutan suratnya yaitu surat yang ke-100 berapa anak? Ke-107. Kemudian surat Al-Maun itu
Surat yang diturunkan di kota Mekah. Ya, surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah itu tergolong surat apa? Tergolong atau digolongkan ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu dibawa ke kota Madinah. Nah, kemudian Al-Ma'un itu memiliki arti barang yang berguna. Ya, memiliki arti barang yang berguna. Jumlah ayatnya adalah 7. Kemudian diturunkan di kota Mekah dan dinamakan digolongkan dalam surat Makkiyah. Ya. Kemudian menjelaskan tentang penista agama. Ya, di dalam surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, siapakah orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah mereka yang menghadik anak yatim. Ya, yang menghadik anak yatim. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwasanya adalah mereka yang enggan memberi makan orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ria. Ria itu apa? Ria adalah mereka yang beribadah atau melakukan kebaikan tetapi masih ingin dipuji. Ya, ketika melakukan kebaikan dia ingin dipuji. Kemudian yang terakhir apa? Enggan membantu orang lain. Dia adalah orang yang mendustakan agama. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya minggu depan kalian pelajari bab selanjutnya. Kemudian nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan hari ini menyenangkan apa tidak, anak-anak? Kesan-kesan hari ini bagaimana? Menyedihkan atau menyenangkan? Seru? Menyenangkan? Untuk hari ini pelajaran kita tutup ya. Kita akan tutup lagi di minggu depan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat ya. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdika astaghfiru ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh istirahat.